Bukannya satu atau dua, tapi 10 sekaligus. Sakit hati banget sih kak, padahal rumah nenek saya aman-aman aja. Nggak berani, nggak berani. Halo kawan-kawan, I'm Sokim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang 10 YouTuber sekaligus dari Indonesia juga, yang mana mereka ini dipolisikan. Wah, jujur aku juga cukup kaget sih teman-teman, karena bukannya satu atau dua, tapi 10 sekaligus. Sini kalian mungkin bertanya-tanya siapakah YouTuber tersebut dan kenapa mereka dipolisikan, apa alasannya. Oke, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelum itu boleh nggak sih aku minta satu hal aja dari kalian. Yuk dibantu yuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan langsung saja kita mulai pembahasan selengkapnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini aku akan langsung saja bacakan sebuah artikel. Jadi artikel ini aku lansir dari situs detik.com. Di artikelnya sih tertulisin kayak gini teman-teman. Warga kota Bandung yang namanya Erma Hermina melaporkan 10 orang YouTuber ke Polda Jawa Barat karena memakai rumah peninggalan ibunya tanpa izin untuk membuat konten horor. Rumah yang berada di Jalan Sawah Kurung, kota Bandung itu dibiarkan kosong semenjak ibunya meninggal dunia pada November 2020 yang lalu. Dilansir dari Detik Jabar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Erma mengaku kaget nih setelah mendapatkan laporan dari anaknya jika rumah tersebut ternyata dijadikan konten horor oleh YouTuber. Dia juga sempat melihat bagaimana konten-konten yang dibuat oleh para YouTuber yang dilaporkannya di YouTube. Adapun untuk Herma mengatakan seperti ini, rumah itu ditinggalin ibu saya meninggal, November ini 2 tahun dalam artian 2 tahun rumah itu kosong, tidak dihuni. Anak saya tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 14 Februari 2022 lewat keadaan masih biasa. Erma juga mengatakan bahwa awalnya dia juga rutin membersihkan rumah tersebut. Namun setelah dia sakit, rumah tersebut tak dibersihkan seperti biasa. Namun dia juga mulai mengetahui rumah peninggalan ibunya malah digunakan sebagai konten horor pada tanggal 2 April 2022 yang lalu. Saya kan selalu beres-beres rumah itu, tapi waktu itu saya nggak bisa beres-beres dikarenakan sakit. Sebetulnya ahli waris punya kunci semua. Saya juga kaget sih, begitu lihat dari YouTube saya kaget. Pertama nih, saya lihat namanya Aziz Nur Rahman. Judul videonya tuh 3 tahun terbengkalai rumah kosong. Dari informasinya Bang Aziz sendiri tuh udah salah ya, 3 tahun terbengkalai katanya. Padahal itu baru 2 tahun terbengkalai ya. Informasinya juga emang udah salah banget sih. Dan untuk Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa jika laporan itu sudah diterima dan kini sedang dalam proses penyelidikan. Dan aku yakin kalian juga penasaran dengan identitas dari 10 YouTuber yang dimaksudkan. Siapa sajakah mereka? Ya udah langsung saja kita lihat listnya. Yang pertama itu ada YouTube Makan Malam. Yang kedua ada YouTube-nya Yusuf Creator. Yang ketiga ada Aziz Nur Rahman. Yang keempat itu ada Ghostbuster. Yang kelima itu ada Hardy Adventure. 6 itu ada Goy Razer. Yang ketujuh ada Inhuman Way. Yang ke-8 ada Bandung Ghost Explorer. Yang ke-9 itu ada Bang Brio TV. Dan yang terakhir itu ada Grieving Night. Anyway, dari kalian semua, dari ke-10 konten kreator ini, mana yang kalian ikutin? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku juga kemarin sudah cek tentang YouTube yang dimaksudkan seperti itu. Dan aku juga tidak menemukan video-video tersebut. Entah di sini mereka mungkin udah hapus atau bagaimana, I don't know juga teman-teman ya. Tapi setelah aku lihat kemarin nggak ada videonya, mungkin udah dihapus ya. Dan untuk YouTuber yang dimaksudkan ini juga sekarang nih lagi merintis sih teman-teman, dan cukup disayangkan sih karena untuk mereka bisa sampai ke tahap yang satu ini itu kan nggak mudah ya. Dan ini juga pelajaran buat kita semua, apapun itu kita nanti harus semakin hati-hati ya kalau buat konten. Aku juga selalu gitu teman-teman, aku juga selalu hati-hati dan mikirin apa yang akan aku dapatkan ke depannya kalau aku buat sebuah konten. Jadi emang tidak mudah membuat konten di masa yang sekarang ini. Banyak banget hal-hal yang harus kita lihat, mulai dari undang-undang ITE, lalu tentang perizinan dan sebagainya. That's not easy guys. Teman-teman, jangan di skip dulu videonya, jangan ditutup dulu, karena di sini ada pernyataan dari orang-orang yang tempatnya ataupun rumahnya itu dijadikan konten horor. Ini juga perlu kalian lihat supaya kalian juga dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Oke? Jangan di skip ya. Untuk komentar-komentar ini seperti yang dapat kalian lihat, ini aku kutipnya di Twitter ya teman-teman. Nah di sini ada yang komentar kayak gini. Kocak ya, kalau emang peninggalan ortu ya setidaknya dirawat dengan benar dong, atau ditinggalin lah gitu. Dari foto aja sampai kayak gitu. Ya kalau emang mau dibiarin terbengkalai lama,
barang-barang berharga dibawalah gitu, bukan malah ditinggal. Ya pas diambil orang teriak-teriak punya dia. Aneh banget sih. Habis itu dibalaslah sama orang. Woi, mau ditinggal kek, mau terbengkalai kek, hancur kek, lumutan kek, harus ditinggalin kek, nimbun sampah di rumah, itu hak pribadi yang punya rumah. Lu siapa ngatur-ngatur orang lain? Nggak berhak mencuri, bego. Memang lain kau ini ya. Bener sih teman-teman, itu kan rumah dia gitu ya kan. Ada surat-suratnya juga loh, ada sertifikatnya juga loh. Ya terserah dong dia mau ngapain. Kok orang yang jadi ngurus. Next ke komentar yang berikutnya. Ya kali ya nggak sakit hati, rumah ibunya loh dikatakan tempat arwah penasaran. Sakit hati banget sih kak, padahal rumah nenek saya aman-aman aja. Keywordnya di YouTube apaan sih kak? Emosi banget nih. Udah di take down sekarang kak nama YouTube-nya Yusuf Creator. Mungkin dia takut, itu katanya orang ini gitu kan. Dan mungkin orang ini pernah dijadikan gitu ya kan tempat. Kalau tadi kan komentarnya tempat neneknya ya. Nah tempat neneknya ini mungkin pernah dijadikan konten. Makanya dia juga ngerasa sakit hati. Karena tempat neneknya itu kan aman-aman aja, tapi dibuat sehoror itu teman-teman. Kayak gitu. Dia nge-explore sambil lihat barang-barang di sana. Setelah saya lihat videonya, cuman kan tadinya di rumah masih ada pagar ya, ada juga digembok. Mana ada mobil dua dan kadang juga suka ada yang bersihin. Dia masuk tanpa izin aja kak. Oh, dia masuk tanpa izin katanya teman-teman. Kakak korbannya ya, turut prihatin ya kak. Iya kak, saya cucu yang punya rumah itu. Dia katanya cucu yang punya rumah teman-teman. Oke. Terus 10 youtubernya udah ditangkap nggak kak? Emang tetangga nggak ada yang lapor ya kalau ada orang asing masuk seenaknya. Malah di videonya dia bilang nih nanya-nanya tetangga di situ. Kalau tetangga yang lapor saya kurang tahu sih kak, karena yang ngurus itu kakak dari bapak saya. Maksudnya tetangga ya yang bilang kalau ada rumah tak berpenghuni di daerah situ. Bukan sih kak, jadi kayaknya sebelum masuk dia tanya-tanya orang situ kalau rumah ini ditinggalin kan apa gitu. Emang mungkin terlihat terbengkalai sih kak, tapi kadang suka dibersihin kok. Kalau bisa diusahakan jangan damai ya kak, nanti tuh mah para youtubernya. Oke, udah dibilang jangan damai katanya teman-teman, kayak gitu. And guys, how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway ya teman-teman, aku secara pribadi nih, aku juga pernah buat konten horor. Aku juga pernah bukan masuk ke rumah orang ya teman-teman. Aku belum berani kayak gitu teman-teman. Aku nggak seberani itu. Aku dulu pernah kayak melakukan yang namanya traveling malam-malam ke sebuah gedung. Aku pernah teman-teman. Itu ada gedung terbengkalai di dekat Universitas Udayana di daerah Jimbaran di Bali. Itu kan terbengkalai ya teman-teman. Ya serem banget sumpah. Aku pernah lewat di sana jam 2, jam 3 malam. Waktu itu aku pulang kerja dari hotel, kebayang gak sih? Itu serem banget tuh teman-teman, angker banget. Tapi nggak tahu, aku suka banget jalan sana karena itu kayak jalan pintas gitu loh teman-teman. Dan aku juga pernah kan buat konten di sana dan emang semenyeramkan itu. Oke, gue ada di lantai 2 dan di sini tuh dingin banget. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gue tadi belum lupa doa lagi. Gak berani. Sini. Dan dulu ya untuk para konten creator, kalau aku lihat memang suka buat konten horor. Kenapa sih banyak konten creator yang awal-awal itu suka buat konten horor? Karena memang banyak juga nih dari netizen Indonesia yang suka dengan yang namanya serem-sereman. Coba deh lihat film-film horor. Film horor di Indonesia itu kan banyak banget peminatnya. Apalagi untuk konten-konten yang temanya horor, itu peminatnya banyak banget teman-teman. Dan ini juga membantu para kita-kita nih yang lagi berjuang gitu ya kan untuk menjadi the YouTuber top untuk dapat lebih ternotis lagi itu teman-teman. Tapi balik lagi ya kan, ini juga jadi pelajaran buat kalian semua yang ngebuat konten horor. Kalau mau nge-explore gitu ya kan ke rumah terbengkalai kayak atau gedung terbengkalai kayak, itu memang harus minta izin. Tapi teman-temannya untuk ke gedung yang aku kunjungi kemarin, kita juga nggak tahu sih minta izinnya ke siapa, karena itu emang gedung yang super terbengkalai. Itu bukan rumah pribadi dan di sana juga nggak ada apa-apa kok. Di sana cuman kalian dapetin banyak sampah doang sih. Anyway, di sini mungkin ada dari kalian yang juga dari Bali pernah nge-explore ke tempat sana. Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky Mamed dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan gimana nih opini kalian mengenai topik yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.